Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan kembali dengan program Mutiara Iman. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan penuh kebaikan, yaitu bulan Muharram. Tahun baru Islam disambut dengan bulan Muharram di kalender Islam, di mana pada bulan ini menyambut tahun baru Islam dengan ibadah sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan. Baik membahas mengenai peringatan penting bagi umat Islam untuk memperingati hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, kita memiliki beberapa pertanyaan yang akan dibahas bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Arif Hasanul Muna, LCMA. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Langsung ya Pak ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih asal-usul tahun baru Islam itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan juga Mbak Nailil. Membicarakan mengenai hijrah, sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup 63 tahun. 13 tahun berada di Mekah sewaktu melakukan dakwah Islam, dan kemudian 10 tahun terakhir berada di Madinah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan hijrah itu di usia 53 tahun. Iya. Beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah yang jaraknya sekitar 450 km. Perjalanan dengan menggunakan unta dan jalan kaki bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini sejarah hijrahnya Rasul perlu kita detailkan sedikit. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu keluar dari Mekah, keluar rumah itu tanggal 27 Safar. Kemudian melakukan perjalanan sampai Madinah itu 15 hari. Jadi dari tanggal 27 kemudian sampai di Kuba. Kuba itu nama satu daerah dekat dengan pusat kota Madinah, itu tanggal 8 Rabiul Awal. Baru kemudian dari Kuba ini Nabi sampai di situ hari Senin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumatnya itu Nabi baru berangkat menuju tengah kota Madinah. Nah, sampai di dalam kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sejarah mengenai perjalanan hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian mungkin muncul pertanyaan, kenapa kita memperingatinya kok Muharram? Iya. Padahal kan Nabi keluarnya dari rumah itu tanggal 27 Safar, kemudian sampai di dalam kota Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini nanti mungkin bisa kita kembangkan dalam sesi-sesi berikutnya. Oh, jadi di masa hijrahnya Nabi itu belum ditetapkan mengenai tahun baru Islam. Nah, kalau mulai ditetapkan itu bagaimana Pak? Apakah ada sejarah lain dari hijrah dan penetapan tahun baru Islam itu sendiri? Ya. Di pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW di dunia Arab itu tahun itu belum menggunakan numerik. Belum ada tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Tapi penetapan tahun itu dengan menggunakan kejadian-kejadian besar yang terjadi pada waktu itu. Dan ini merupakan tradisi masyarakat Arab sebelum Nabi diutus, dan juga ketika Nabi Muhammad SAW diutus, itu juga masih seperti itu. Satu contoh, umpama kita mengenal ada istilah Amul Fil, tahun peristiwa pasukan bergajah itu. Itu tidak pakai hitungan numerik, tapi pakai kejadian besar bahwa pada waktu itu ada pasukan bergajah yang menyerang Ka'bah. Kemudian ada juga istilah Amul Huzni, tahun di mana di situ paman dan juga istri Rasulullah SAW meninggal, yang kemudian disebut dengan tahun kesedihan. Kemudian ada juga Amul Khandaq, tahun ada kejadian besar umat Islam diserang oleh orang
musyrik Mekah dan juga kabilah-kabilah lain, yang sampai kemudian umat Islam membuat satu parit besar yang itu kemudian menjadi satu peristiwa yang dikenang sehingga menjadi nama tahun itu. Begitu juga ketika Nabi melakukan haji wada, itu juga tahunnya disebut dengan Amul Wada, tahun perpisahan. Nah, itu pada masa Nabi. Nah, akhirnya setelah Rasulullah SAW wafat sampai pada masa Umar Ibnul Khattab memerintah. Umar Ibnul Khattab memerintah itu tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Nabi Muhammad wafat tahun 11 Hijriah. Jadi masa pemerintahan Umar Ibnul Khattab ini sebagai seorang pemimpin untuk penataan administrasi tentunya membutuhkan penanggalan yang lebih valid termasuk tahun ini. Sehingga Umar bermusyawarah dengan orang-orang pada waktu itu, para sahabatnya pada waktu itu, dan akhirnya ditetapkan. Banyak usulan pada waktu itu, ada yang mengusulkan ya kita ngikut saja sih dengan menggunakan model penanggalan dan penetapan tahun di Romawi dengan Persia. Tapi kemudian sebagian orang tidak setuju, kita harus ngambil tradisi yang dari dalam umat Islam sendiri sebagai identitas kita sendiri. Akhirnya kesimpulannya ditetapkanlah, ada yang mengusulkan dari tahun kelahiran Nabi, ada dari tahun kewafatan Nabi, tapi kemudian kesimpulan akhirnya ditetapkan dari hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu terjadi di tahun 17 Hijriah. Jadi mulai penetapan ada tahun itu tahun 17 Hijriah, masanya Umar Ibnul Khattab, dan itu kemudian dihitung mundur dari mulai hijrahnya Rasulullah SAW. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa penetapan tahun Hijriah dengan Namrik, angka 1, 2, dan seterusnya yang sampai saat sekarang ini nanti kita memperingati tahun 1445 Hijriah, itu penetapannya dimulai dari masanya Umar Ibnul Khattab. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Islam itu didorong dan diberi contoh oleh para generasi awal terdahulu itu untuk inovatif, ya, kreatif, dan kreatif serta inovatifnya itu untuk kemaslahatan umat, termasuk dalam penetapan hijrah ini. Oke, Bapak, kita jeda sebentar ya, Bapak. Wah, menarik sekali ya pemirsa pembahasannya. Tentu kita masih memiliki beberapa pertanyaan yang akan dibahas selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman.